Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Briantoro Pardede dengan NIM 2408010909. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Apa sih pengantar ilmu hukum itu? Nah, pengantar ilmu hukum itu adalah materi mata kuliah dasar yang membahas mengenai apa itu hukum secara umum. Nah, apa saja sih yang dibahas di pengantar ilmu hukum? Yang pertama itu konsep dasar hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan hukum. Yang kedua, ada tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan keteraturan dan melindungi hak masyarakat. Yang ketiga, ada asas hukum, seperti asas legalitas, asas keadilan, dan asas kesetaraan. Yang keempat, ada jenis-jenis hukum, misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum publik, dan hukum privat. Dan yang kelima, ada sistem hukum di dunia, seperti sistem hukum Eropa kontinental, Anglo-Saxon, dan hukum Islam. Nah, apa sih tujuan dari pengantar ilmu hukum itu? Tujuan utama dari pengantar ilmu hukum adalah membantu mahasiswa memahami dasar-dasar teori hukum yang berlaku secara umum di berbagai negara, tanpa membahas penerapan di negara tertentu. Nah, sekarang apa sih pengantar hukum Indonesia itu? Pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah yang mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia secara spesifik. Fokusnya pada bagaimana teori-teori hukum yang dipelajari dalam pengantar ilmu hukum diterapkan di Indonesia. Nah, apa saja sih yang dibahas di pengantar hukum Indonesia? Yang pertama itu sejarah hukum di Indonesia, seperti pengaruh hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan hukum Islam. Yang kedua, ada dasar hukum Indonesia, termasuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai sumber utama hukum. Yang ketiga, ada jenis-jenis hukum di Indonesia. Misalnya nih, hukum adat, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Nah, yang keempat, sistem peradilan di Indonesia, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan lainnya. Yang kelima, ada proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, atau yang termasuk di sini yaitu peran DPR, Presiden, dan masyarakat. Nah, sekarang apa sih tujuan pengantar hukum Indonesia itu? Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kita tentang bagaimana sih sistem hukum di Indonesia bekerja sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu, hubungan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Yang pertama itu ada dasar teorinya. Pengantar ilmu hukum mengajarkan teori dan konsep hukum yang berlaku di seluruh dunia. Sedangkan pengantar hukum Indonesia itu membahas bagaimana teori tersebut diterapkan secara khusus di Indonesia. Yang kedua, ada sistem hukumnya. Pengantar ilmu hukum menjelaskan bagaimana sistem hukum, sementara pengantar hukum Indonesia fokus pada sistem hukum Indonesia yang menggabungkan hukum adat, hukum agama, dan hukum barat. Yang ketiga, ada asas hukum. Dalam pengantar ilmu hukum, mahasiswa belajar tentang asas keadilan. Dalam pengantar hukum Indonesia,
Mahasiswa melihat bagaimana asas keadilan diterapkan dalam pengadilan di Indonesia. Nah, tentunya nih seperti pada putusan hakim. Nah, dari hubungan-hubungan tersebut, saya dapat menarik ke sebuah kesimpulan, yaitu pengantar ilmu hukum mengajarkan teori dasar tentang hukum secara umum, sedangkan pengantar hukum Indonesia itu menjelaskan penerapan teori tersebut di Indonesia. Keduanya ini saling melengkapi, saling memberikan pemahaman menyeluruh tentang hukum dari dasar teori hingga praktiknya di Indonesia. Sekian hasil pemaparan saya mengenai hubungan antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Sekian dan terima kasih.